حبيبك خالق من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Darul Muqarrabin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam karunia-Nya hingga hari ini kita masih bisa bersujud di hadapan Allah dalam salat maghrib kita. Dan kita lanjut dengan muzaqaratul ilm. Mudah-mudahan kegiatan kita di malam hari ini mendapat ridha Allah dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga hari akhir. Jamaah rahimakumullah, di malam hari ini kebetulan Ustaz Ahmad Sarwat berhalangan untuk hadir mengisi kajian, maka beliau mengamanahkan saya untuk menggantikan beliau. Tema yang kita bahas mungkin di luar dari yang biasa dibahas oleh Ustaz Ahmad Sarwat ya. Kali ini yang kita bahas adalah akad ya, masalah akad dalam fikih muamalah. Ini pembahasan fikih muamalah ya. Karena fikih itu nanti para ulama membagi menjadi dua. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah ya. Kalau ibadah kaitannya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Nah, fikih muamalah itu lebih kepada hubungan antara manusia dengan sama manusia ya. Kalau muamalah dalam pengertian yang umum termasuk juga akad nikah, waris itu termasuk dalam muamalah. Tapi dalam pengertian yang lebih khusus lagi, fikih muamalah di sini hanya berkaitan dengan masalah perpindahan harta, transaksi, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi salah satu dari bangunan fikih ya, di mana Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk diantaranya bagaimana bermuamalah, bertransaksi. Bahkan pengetahuan kita sebagai seorang muslim terhadap aturan syariat dalam masalah muamalah ini menjadi perhatian para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Beliau pernah berseru di hadapan orang-orang di pasar. Ya. Beliau pernah bilang begini, Pak. La yabi' fi suqina illa man yafqah. Itu kata Sayyidina Umar. Ya. Tidak boleh ada orang yang jual beli di pasar kami kecuali dia sudah paham fikih. Kecuali dia sudah paham halal haram masalah jual beli. Jadi Umar mensyaratkan, Pak, orang yang masuk pasar, mau itu penjual, mau itu pembeli, semua harus paham aturan syariat dulu sebelum dia bertransaksi, sebelum dia beraktivitas dalam jual beli. Kalau dulu waktu pandemi, Pak, kita masuk mall itu kan harus scan aplikasi, Pak, Peduli Lindungi ya, scan kalau kita sudah divaksin atau belum gitu ya. Mungkin kalau teknologi itu sudah ada di zaman Umar akan mewajibkan kepada orang yang mau masuk pasar itu, Pak, mau masuk mall, harus scan dulu, Pak. Scan-nya bukan scan vaksin, tapi scan sertifikat ya lulus pelatihan fikih muamalah. Karena beliau ini mensyaratkan orang yang mau masuk pasar itu harus paham dulu, Pak, fikihnya. Harus paham dulu mana yang halal, mana yang haram, baru boleh masuk pasar. Itu syarat Umar, Pak. Karena seorang muslim ya, wajib tahu, Pak, ya, mana yang halal, mana yang haram dalam masalah bermuamalah. Karena kalau kita nggak tahu mana yang haram, boleh jadi kita tabrakin tuh yang haram. Namanya juga nggak tahu, Pak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rifis syarra waqa'a fihi. Orang yang tidak tahu sebuah keburukan itu rentan terjerumus pada keburukan itu karena dia nggak tahu. Sama kayak orang bawa motor nggak pakai helm ya. Mau lewat misalnya jalan Rasuna Said, kalau dia tahu di situ ada razia polisi misalnya, tentu dia akan menghindar karena dia udah tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, Pak, ya dikira nggak ada razia polisi, mungkin dia main lewat aja, tahu-tahu ditilang. Nah, begitu juga dengan masalah halal haram. Kalau kita nggak tahu mana yang haram, terus kita tabrakin tuh yang haram, ya boleh jadi kita tabrakin tanpa sengaja karena kita nggak tahu. Maka minimal kita tahu dulu, Pak, mana yang haram, mana yang halal, supaya kita bisa menghindar. Kalau ada yang haram, ya kita menghindar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui halal haram dalam masalah bermuamalah. Bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi juga bermuamalah. Bahkan kalau kita lihat porsi dalam keseharian kita, Pak, lebih banyak ibadah atau muamalah sebetulnya. Ya. Ibadah mungkin cuma sholat 5 waktu, ya, satu kali sholat mungkin cuma 5 menit, kali 5, 25 menit, setengah jam. Ya, ditambah mungkin yang sunnah-sunnah, taruhlah misalnya 2 jam gitu, maksimal. Ya. Selebihnya dari mulai bangun tidur, ya, dari mulai jajan cilok, ya, sampai jual beli saham gitu, di pasar modal, itu semua aktivitas muamalah. Nah, itu semua nanti ada aturannya, ada aturan mainnya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah itu sudah memberikan aturan-aturan dalam hal muamalah. Baik. Nah, dalam hal ini tentu bab muamalah ini luas, tapi kita akan bahas salah satu di antaranya adalah masalah akad, ya. Akad itu, Pak, apa pengertiannya dalam fikih muamalah? Akad itu artinya pertalian antara ijab dan qabul. Jadi dalam Islam, Pak, perpindahan harta dari seseorang ke orang lain, dari si A ke si B, itu harus melalui sebuah akad. Ya, akad itu apa? Akad itu pernyataan dari pihak pertama dan pernyataan dari pihak kedua. Itu namanya akad. Ya. Ada ijab, ada qabul. Kenapa akad itu menjadi penting? Ya, akad itu menentukan, pertama, menentukan halal dan haramnya sebuah transaksi. Itu dengan akad. Ya. Contoh begini, Pak. Ya. Ada laki-laki, ya, mohon maaf, ingin berhubungan dengan seorang perempuan. Akadnya bisa 2, Pak. Ya. Akadnya bisa akad nikah, bisa akad jual beli. Bisa, Pak, ya? Akad jual beli berarti apa maksudnya? Ya, perempuannya jual diri, Pak. Dibeli sama laki-lakinya. Akadnya jual beli, dibayar, Pak. Ya, one night stand gitu, Pak. Semalam gitu, ya. Berapa tarifnya? Sekian gitu, ya. Itu akadnya jual beli. Hukumnya apa? Ya jelas haram, itu zina namanya, ya. Tapi dengan tujuan sama, tapi dengan akad yang halal, dengan akad nikah, ya. Akadnya akad nikah, ada walinya, ada saksinya, ya. Maka walaupun tujuannya sama, tapi dengan akad yang berbeda, maka menjadi halal, ya. Nah, ini akad itu bisa menentukan mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, akad itu juga bisa menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalau misalnya ada suami pulang bawa mobil, ya,
Dia bilang ke istrinya, nih dek pakai aja mobilnya. Itu bisa berbagai macam kemungkinan akad ya. Akadnya bisa pinjam atau mungkin hibah. Ini maksudnya apa? Apakah si suami meniatkan atau mengakadkan mobil itu dihibahkan kepada istrinya atau sekedar dipinjamkan? Nah, ini akad berbeda bisa menentukan hak dan kewajiban yang berbeda juga. Kalau misalnya mobil itu cuma dipinjamkan kepada istri, berarti yang bayar pajak nanti siapa, Pak? Ya suami, karena kan masih milik suami. Tapi kalau sudah dihibahkan kepada istri, nanti kalau misalnya waktunya servis, siapa yang servis? Siapa yang bayarin? Yang punya mobil siapa? Karena sudah dihibahkan berarti sudah menjadi milik istri. Nah, jadi akad itu bisa menentukan hak dan kewajiban. Makanya perpindahan harta itu antara si A kepada si B, antara satu lembaga kepada lembaga lain, itu harus melalui akad yang jelas, ya. Jadi akad itu sangat penting dalam fikih muamalah untuk menentukan tadi, untuk menentukan halal atau haramnya. Yang kedua, untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, atau untuk menentukan ini kewajibannya ada di pundak siapa nih barang ini, ya. Tadi kalau misalnya dipinjamkan berarti itu masih milik si suami. Suamilah yang bertanggung jawab atas barang itu. Kalau sudah dihibahkan berarti sudah menjadi milik istri, dan si istrilah yang kemudian berkewajiban untuk menjaga, membiayai ya si barang yang sudah dihibahkan kepadanya. Jadi itu akad itu penting gitu ya. Yang ketiga, pentingnya akad itu untuk memastikan kedua belah pihak sama-sama ridho. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan atas dasar ridho sama ridho. Jadi jual beli, transaksi, perniagaan harus atas dasar ridho sama ridho. Nah, ridho sama ridho itu, keridhoan itu sesuatu yang tidak bisa terlihat, adanya di hati. Ya, supaya orang bisa memastikan dia itu ridho atau tidak, maka harus ada pernyataan atas ya keridhoan tadi itu. Dengan cara apa? Adanya ijab dan qabul. Jadi ijab qabul itu, Pak, untuk memastikan kedua belah pihak sama-sama sepakat, sama-sama ridho dengan transaksi yang dilakukan. Nah, itu fungsi akad. Jadi misalnya begini, kalau tanpa akad maka ini belum sah gitu. Contoh begini misalnya, ada orang nggak tahu siapa, Pak, tiba-tiba naruh beras depan rumah kita. Habis naruh beras dia langsung kabur, Pak. Ya. Nah, itu beras boleh nggak kita makan tuh, Pak? Boleh nggak kita masak tuh? Ya. Walaupun sudah depan rumah kita tuh, Pak, ditaruh depan rumah kita. Ya. Nah, itu belum jadi milik kita, belum sah. Kenapa? Karena belum ada akad. Kita nggak tahu itu orang naruh beras di rumah kita itu maksudnya apa. Boleh jadi mungkin nitip, ya, dia lagi dikejar-kejar apa gitu, Pak, ya, supaya nggak berat, ditaruh dulu berasnya di depan rumah kita, dia kabur misalnya. Atau boleh jadi mungkin dia maling gitu, ya, dia nyolong punya orang, ya, karena dikejar-kejar warga, akhirnya berasnya ditaruh depan rumah kita. Atau bisa jadi mungkin dia orang baik, gitu. Dia naruh beras itu depan rumah kita maksudnya buat mau ngasih buat kita. Gitu. Karena dia tahu mungkin kita nggak punya beras misalnya gitu ya. Tapi itu kan nggak tahu kita maksudnya apa, ya, belum ada akad gitu. Maka secara fikih ini belum boleh jadi milik kita, belum boleh kita anggap jadi milik kita gitu. Karena belum ada akad. Memastikan akad itu adalah fungsinya memastikan keridhoan, ya, dia ridho atau enggak, ya. Jadi misalnya orang beli ayam ke pasar gitu, ya, beli ayam ke pasar. Kan ada tawar-menawar harga, ya. Nah, tawar-menawar harga itu bagian dari akad, ya. Sebelum ada kesepakatan harga, maka belum bisa tuh, belum sah jual belinya. Artinya akadnya belum sah. Kadang-kadang ada, mohon maaf, ibu-ibu yang kekeh. Si pedagang ayamnya itu ngasih harga 40.000 seekor. Si ibunya udah 25 aja. Oh, nggak bisa, Bu, jauh modalnya. 40, nggak bisa, 25 aja. Kekeh. Akhirnya si ibu ini ngapain? Dia taruh duit 25.000, diambil ayamnya, Pak. Ya, diambil. Padahal belum sepakat gitu. Ya. Udah main ambil aja ayamnya. Taruh duit 25.000. Udah 25 aja udah, ambil gitu. Sah nggak Pak jual belinya? Ya.
nggak sah. Akadnya belum sah nih Pak ya. Karena belum ada deal di situ. Jadi akad itu menentukan tadi keridhaan ya. Jadi ada 3 fungsi akad yang atau pentingnya akad dalam fikih ya. Pertama tadi menentukan halal dan haram. Yang kedua apa tadi? Menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing, dan yang ketiga memastikan keridhaan di antara semua pihak dalam transaksi itu. Ya tadi menentukan halal dan haram ya, akad itu ya. Maka kenapa ada bank syariah gitu ya? Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Nah, beda yang paling utama sebetulnya ada di akad. Beda yang paling utamanya ada di akadnya. Jadi begini contoh misalnya, kita mau beli rumah, ya KPR misalnya. Kalau kita pergi ke bank konven, akadnya berarti apa? Akadnya berarti pinjam duit ya. Kita pinjam ke bank untuk beli rumah. Nanti dibalikin ke bank, balikinnya nyicil, pasti ada bunganya di situ. Ya pinjamnya misalnya 1 M, kembalinya 1,5 M misalnya. Nah berarti itu ada masalah di situ. Kenapa? Karena kalau hutang ada syarat bunganya, berarti itu riba kan gitu ya. Nah kemudian yang mengatakan itu sebagai riba dan haram, terus solusinya apa? Itu biar jadi halal. Nah tinggal rubah aja akadnya. Gimana cara merubah akadnya? Jadi adanya bank syariah itu ya dengan cara merubah akad tadi. Kalau kita ke bank syariah, kita bilangnya nggak minjem, kita bilangnya apa? Bang, tolong dong beliin. Nah, tolong belikan rumah yang saya pengen itu di sana, gitu ya, di Pondok Indah, tolong belikan. Karena saya belum punya duit, kalau harus beli cash, tolong belikan. Kamu kan punya duit, ya, tolong belikan rumah. Nanti kalau sudah dibeli, jual ke saya. Jual ke saya, tapi jualnya kecil ya, gitu ya. Terserah mau ngambil untung berapa. Oke, nanti kalau sudah dibeli, saya jual ke saya. Jadi kita minta supaya bank membelikan rumah kita itu, kemudian nanti jual ke kita. Jadi kita ke bank syariah itu judulnya bukan minjem, tapi apa? Beli, minta dibelikan gitu ya, nanti jual ke kita. Jadi kalau ke bank konven, kita itu peminjam, bank itu sebagai pemberi pinjaman. Kita itu debitur, bank itu kreditur. Tapi kalau kita ke bank syariah, kita bukan debitur, kita bukan peminjam, kita itu pembeli. Bank syariah sebagai penjual gitu. Jadi kita itu nggak beli ke developer ya, yang beli ke developer itu bank syariah gitu. Bank yang beli ke developer, baru bank kemudian jual lagi ke kita. Nah kalau jual beli boleh nggak Pak ada keuntungan? Ya boleh. Kenapa? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bedanya jual beli dengan riba itu apa? Ya kalau jual beli itu ada barangnya, ada jasanya. Kita beli barang, kita beli jasa. Ada keuntungan boleh, namanya juga jual beli. Ya, mau untung namanya juga jualan. Ya. Tapi kalau riba itu kaitannya dengan hutang. Ya, uang ketemu uang, beranak uang. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Sehingga akad itu kemudian penting untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram. Contoh begini Pak, depan rumah tetangga kita ada pohon mangga. Kita pengen ngambil mangga itu, gimana caranya? Bisa 2 cara. Pertama, kita panjat pagarnya diam-diam, kita ambil tuh mangga Pak, kita colong Pak. Bisa. Atau kita ketok pintunya Pak, kita minta baik-baik. Pak, kayaknya mangganya enak tuh, boleh nggak saya minta? Ya udah ambil aja gitu, kita panjat. Nah, sama-sama tujuannya pengen mangga, ya. Tapi cara yang pertama itu haram, cara yang kedua itu halal. Ya, beda caranya, ya, beda akadnya gitu. Tujuannya sama, mau bank syariah, mau bank konven, sama-sama pengen nyari untung, Pak. Namanya juga bank, nggak mau mereka rugi kan, mesti nyari untung. Cuma cara nyari untungnya gimana, gitu ya? Apakah dengan akad yang halal atau dengan akad yang haram? Itu, jadi akad itu bisa menentukan. Contoh lagi misalnya asuransi. Ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Bedanya apa? Ya, kita jelaskan bedanya, Pak. Lagi-lagi bedanya di akad. Kalau asuransi konvensional, kita akadnya apa, Pak? Kita bayar tiap bulan, bayar premi, ya, bayar premi asuransi. Supaya dapat apa? Supaya dapat tanggungan. Kalau sakit dibayarin rumah sakitnya, ya, atau asuransi kecelakaan. Kalau ada apa-apa dengan mobil kita nanti diganti biaya kecelakaannya. Nah, akadnya jual beli. Jadi kita itu beli, ya, beli tanggungan itu.
Akadnya jual beli, gitu ya. Kita beli polis asuransi, nanti asuransi punya kewajiban untuk memberikan tanggungan kepada kita. Nah, karena akadnya jual beli, nah ini ada masalah, Pak. Masalahnya di mana? Dalam jual beli, dalam Islam, Pak, antara yang kita bayar dengan yang kita terima harus apa? Harus pasti, ya. Yang kita bayar pasti, yang kita terima juga harus pasti. Nggak boleh ada namanya gharar, Pak. Nah, gharar itu sesuatu yang tidak pasti, ya. Nah, masalahnya adalah kalau asuransi konvensional, kita bayarnya pasti tiap bulan, kayak premi per bulan, Pak, 500 per bulan misalnya. Dapatnya pasti apa enggak? Kalau asuransi kesehatan misalnya, dapatnya ya kalau sakit dapat, Pak. Kalau sakit di satu sisi innalillahi, ya, tapi di sisi lain alhamdulillah, kenapa? Karena turun tuh tanggungan asuransinya. Gratis rumah sakit yang dibayarin sama asuransi. Kalau sakit. Nah, kalau sepanjang masa pembayaran premi itu kita nggak sakit, ya kita nggak dapat apa-apa. Karena kita sudah bayar. Ya. Jadi bayarnya pasti, tapi dapatnya nggak pasti. Nah, ini jadi masalah nih, ya. Ada gharar, ada ketidakpastian. Nah, tapi asuransi kan penting katanya gitu ya, karena katanya biaya kesehatan kan mahal sekarang, biaya rumah sakit mahal, kita nggak tahu ya. Kita bakal sakit apa enggak, dan seterusnya, ada resiko dan seterusnya. Maka yaudah ada solusinya, yaitu asuransi syariah. Bedanya apa? Nah, kalau asuransi syariah, kita itu bukan beli, Pak. Ya, kita itu nyumbang. Nah, jadi kalau kita bayar asuransi syariah, akadnya bukan jual beli, akadnya nyumbang. Iuran, Pak. Jadi kayak gini, misalnya jamaah Masjid Darul Muqarrabin kita sepakat tiap bulan iuran 100.000 misalnya. Atau warga RT 03 RW 02 misalnya kita sepakat per bulan iuran 10.000. Nanti kalau ada yang sakit, kita kasih tanggungan dari uang itu. Ada yang sakit kita bayarin. Atau ada yang kelilit hutang kita bayarin. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh, itu namanya saling tolong menolong, ya. Itu namanya iuran sosial. Nah, jadi dengan konsep iuran adalah namanya asuransi syariah. Jadi kalau ke asuransi syariah kita niatnya bukan beli, tapi niatnya apa? Nyumbang. Ya, kalau ada orang sakit ya, alhamdulillah duit kita kepake buat biayain orang sakit itu. Mirip-mirip kayak BPJS, Pak. Ya, BPJS itu ya sebetulnya iuran gitu. Iuran sosial gitu. Ya. Infak, iuran faksa. Ya. Iuran tapi difaksa gitu. Nah, tapi itu iuran sosial memang. Jadi kita kayak bayar pajak gitu kan. Kalau pajak kan memang buat infrastruktur, buat belanja negara dan seterusnya. Tapi kalau BPJS memang khusus buat kesehatan. Tapi sebetulnya itu iuran. Jadi duit kita itu walaupun kita nggak kepake, Pak, itu insya Allah kepake buat orang lain yang sakit. Nah, jadi itu iuran sosial. Jadi konsep asuransi syariah mirip seperti BPJS itu. Jadi iuran sosial. Kayak kita tadi RT ya, satu RT kita sepakat iuran per bulan sekian buat nanti biayain orang yang sakit, orang yang kecelakaan dan seterusnya. Nah, jadi itu saling tolong menolong. Jadi konsepnya ta'awun. Konsepnya adalah saling memikul beban. Bedanya apa? Bedanya kalau asuransi konven itu kita transfer, risk transfer ya. Jadi kita mentransfer resiko ke orang lain. Ya. Kalau asuransi syariah kita sharing, berbagi resiko. Ya. Nah, nanti bedanya akan banyak perintilan-perintilannya yang kemudian jadi beda ya. Misalnya kalau di asuransi konvensional, uang kita itu sudah menjadi miliknya mereka. Mau diapakan terserah mereka gitu ya. Tapi kalau di asuransi syariah, uang kita itu ya milik kita secara kolektif, milik nasabah. Asuransi syariah itu hanya sebatas pengelola dana saja. Dia berhak menerima bagi hasil misalnya atau ujroh atau fee untuk pengelolaan dana itu. Tapi tidak menjadi miliknya asuransi syariah. Itu menjadi milik nasabah secara kolektif. Ya, jadi itu bedanya gitu Pak ya. Jadi akad itu memang sangat penting dalam menentukan apakah ini transaksinya halal atau haram gitu ya. Kemudian ridho atau tidak ridho. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib, apa hak dan kewajiban masing-masing. Itu pentingnya akad dalam bermuamalah. Jazakumullah, nanti ada syarat-syarat dalam akad ini ya. Ini jam 7 kurang seperempat. Mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya, mungkin silakan Pak. Ya. Terkait muamalah ya. Karena ini kalau kita bahas, takutnya keburu Isya nih. Atau kita bahas dulu. Ya. Pembahasan berikutnya ini masalah syarat-syarat akad. Ya. Apa syarat-syarat akad dalam akad itu nanti ada objek-objeknya, ada unsur-unsurnya ya. Akad itu pertama nanti ada yang namanya pihak-pihak yang berakad. Kalau jual beli ada penjual, ada pembeli. Kalau sewa ada penyewa, ada pemberi sewa. Kalau hutang ada orang yang menghutangkan, ada orang yang berhutang ya. Jadi itu namanya pihak-pihak berakad. Ya, nanti pihak-pihak berakad ini disyaratkan. Pertama syaratnya apa?
Syaratnya misalnya dia harus sudah cakap hukum. Ya, makanya orang gila, anak kecil tidak sah ketika berakad. Anak kecil Pak sekarang udah banyak duitnya. Dari mana? AdSense ya. Ada YouTuber, ada selebgram tuh. Anak kecil Pak udah banyak duitnya. Lebih banyak duitnya anak kecil daripada orang tuanya ya. Karena dari bikin video di YouTube itu banyak AdSense-nya. Nah, tapi karena dia masih kecil, belum balik, dia belum ahliyatul ada, dia belum boleh bertransaksi secara sendiri, ya, tidak sah. Harus kemudian dijaga atau diawasi oleh walinya. Kalau ada anak kecil misalnya dia inisiatif pergi ke showroom beli mobil sendiri Pak, gitu ya, misalnya pakai duit sendiri, nah itu akadnya tidak sah ya, karena harus ada wali yang kemudian menjadi wakilnya. Yang kedua, objek akad, kemudian yang berikutnya bahwa terkait dengan pihak akad ini tidak harus disyaratkan harus muslim. Beda dengan akad nikah Pak, kalau nikah harus dengan sesama muslim, ya. Walaupun nanti ada khilafiyah kalau perempuannya ahli kitab sebetulnya membolehkan. Tapi intinya harus satu agama ya. Tapi dalam jual beli tidak disyaratkan. Dalam akad jual beli tidak harus kita berakad dengan yang muslim juga. Ya, boleh kita bertransaksi dengan non muslim, berbisnis dengan non muslim boleh nggak? Boleh. Para sahabat juga banyak yang berbisnis dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang kepada orang Yahudi. Ya, berhutang kepada orang Yahudi. Beliau sebelum wafatnya itu pernah ngutang makanan orang Yahudi. Beliau sampai gadaikan baju besinya. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok sampai ngutang ke orang Yahudi? Kenapa Nabi nggak ngutang ke sahabatnya sendiri? Gitu? Atau kenapa kok sahabat nggak perhatian sama Rasulullah sampai-sampai Nabi harus ngutang ke orang Yahudi? Gitu? Nah, nanti kalau Allah menjawab begini Pak, Nabi itu saking tidak mau merepotkan sahabat gitu Pak ya. Jadi ngutang pun harus ke orang Yahudi. Karena kalau ngutang ke sahabat pasti dikasih, digratisin gitu. Maka Nabi ngutangnya ke orang Yahudi. Karena Nabi nggak mau dikasihani gitu Pak ya. Jadi bertransaksi dengan orang non muslim itu boleh, tidak masalah. Karena bukan syarat akad itu harus dengan sesama muslim ya. Kalau tengah-tengah ada yang mau bertanya silakan Pak ya, bebas Pak ya. Sambil nunggu Isa. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya terkait dengan objek akad. Jadi tadi pelaku akad, ya ada penjual, ada pembeli. Syaratnya tadi ya harus sama-sama cakap hukum, baligh, ya berakal, tidak harus muslim. Yang kedua ada unsur akad namanya mahalul akad atau objek akad, barang, ya barang yang diperjualbelikan atau jasa yang diperjualbelikan. Ya. Nah, para ulama mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan syaratnya pertama dia harus jelas keberadaannya. Ya, bukan jual beli barang fiktif ya. Kalau barangnya fiktif ya, entah ada entah nggak ada, itu nggak boleh diperjualbelikan. Jual beli emas padahal emasnya nggak ada, cuma jual beli angkanya doang ya. Jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya, nah, itu bermasalah ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena supaya memastikan orang itu mendapatkan haknya ya. Kemudian yang kedua, barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh syariat. Jadi barang yang secara syariat legal diperjualbelikan. Karena nanti ada barang yang diperjualbelikan seperti apa? Minuman keras, bangkai, benda najis, ya, babi. Boleh nggak jual babi ke orang non muslim? Misalnya saya punya ternak babi, tapi aman kok. Kenapa? Karena saya jualnya ke orang Kristen misalnya gitu ya. Boleh nggak Pak? Ya tetap nggak boleh, walaupun jualnya ke orang kafir. Karena itu barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada kaidah mengatakan ma haruma akluhu haruma bai'uhu. Sesuatu yang haram dimakan maka haram juga diperjualbelikan. Ada orang Yahudi dulu, ya, orang Yahudi itu Pak, mereka diharamkan makan lemak hewan. Ya, jadi mereka itu hanya boleh makan dagingnya doang. Ya, umat Nabi Musa ya. Kalau lemaknya mereka haram makan, nggak boleh makan lemak hewan. Kalau kita kan lemak hewan enak Pak, jadi soto Betawi Pak, enak ya. Tapi buat orang Yahudi dulu itu mereka haram makan lemak hewan. Nah, tapi namanya orang Yahudi mereka suka akal-akalan ya, suka ngakal di syariat. Jadi mereka sih nggak makan itu lemaknya. Nah, tapi mereka jual, hasil penjualannya mereka beli buat makan. Nah, maka Allah melaknat perilaku orang Yahudi itu. Ya, maka dari sini ada kaidah tadi ya, sesuatu yang haram dikonsumsi maka haram juga diperjualbelikan, walaupun kepada orang kafir sekalian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, objek itu harus dapat diserahkan. Ya, jadi barangnya itu memang harus bisa diserahkan. Barangnya ada, tapi nggak bisa diserahkan, ya nggak bisa. Ya, kalau contoh dalam kitab-kitab fikih Pak, itu para ulama mencontohkan misalnya jual beli burung di udara. Maksudnya gimana? Saya punya burung nih Pak, tapi baru lepas barusan, saya jual deh, tangkap sendiri tapi, ya harganya murah deh, 5.000 per ekor, tapi tangkap sendiri. Nah,
Itu ada burungnya, cuma nggak bisa diserahkan karena lepas. Atau jual beli motor Pak, motornya murah deh, ya harganya berapa? 2 juta aja, motor Ninja, ya. Tapi tadi malam baru dicolong orang. Jadi ini saya kasih BPKB-nya aja, motornya tangkap sendiri di pencurinya, ya. Nah itu tidak sah dalam Islam. Kenapa? Barang itu tidak bisa diserah terimakan kepada pembeli, ya. Jadi syaratnya harus bisa diserahkan. Kemudian yang keempat, objek akad harus jelas dan dikenali, ya. Maka kalau barangnya itu tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, ya, maka itu juga diharamkan karena itu menjadi gharar, ya, sesuatu yang tidak jelas. Maka kalau kita jual beli barang, si barang itu harus jelas spesifikasinya. Tidak boleh jual beli kucing dalam karung. Gitu. Nah sekarang kan jual beli online, Pak, kita nggak melihat langsung barangnya. Ya nggak masalah selama barangnya itu ada fotonya, ada videonya. Kalau zaman dulu Pak Imam Syafi'i memfatwakan tidak boleh menjual belikan barang yang tidak kelihatan langsung. Bai'ul ghaib namanya, ya. Jual beli barang yang ghaib, ya, barang yang nggak kelihatan, barangnya di mana tapi dijual, kita beli. Itu nggak boleh di zaman dulu di dalam fatwanya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dulu belum ada namanya kamera. Nah sekarang walaupun kita belum lihat langsung barangnya, tapi ada kamera, bisa difotoin, bisa divideoin, sehingga orang bisa melihat langsung barangnya walaupun nggak ada di depan matanya itu barang. Ya. Nah selama itu barang jelas, dikenali spesifikasinya jelas, gitu ya, ada deskripsinya, ya, maka ini dibolehkan dalam syariat. Sebaliknya ketika barang itu tidak jelas, jual beli rumah Pak, tapi rumahnya belum dilihat, ya, udah pokoknya percaya aja sama saya, harganya 1 M, bagus kok rumahnya pokoknya, nggak bakal nyesel pokoknya, ya udah bayar, nggak boleh Pak, harus ya minimal ada fotonya, minimal ada videonya, gitu. Jadi harus dikenali secara jelas. Nah itu apa namanya syarat dalam objek akad. Jadi jual beli barang kan sekarang ada di sosial media itu di marketplace, di toko online itu ada orang jualan namanya mystery box, ya, mystery box. Jadi kotak misteri. Jadi orang jualan barang random Pak, ya, nggak dikasih tahu isinya apa. Pokoknya dalam kotak ini ada beberapa barang, harganya sekian, gitu. Silakan beli. Jadi seru-seruan aja Pak gitu. Jadi orang beli ya bukan karena butuh, karena biasanya bikin konten segala macam. Nah, dalam Islam ini tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang dijual itu harus jelas apa isinya, apa barangnya. Ya, karena tadi ya tidak boleh ada orang merasa kemudian menyesal ketika bertransaksi. Harus benar-benar ridho, harus benar-benar apa namanya suka sama suka, ridho sama ridho. Yang ketiga, unsur akad yang ketiga tadi kan ada pelaku akad, kemudian yang kedua ada objek akad, ada barang, yang ketiga ada pernyataan kehendak atau sigoh atau ijab qabul, ya. Nah, ijab qabul juga menjadi syarat dalam akad. Ya, jadi harus ada ijab qabul, ada pernyataan kehendak dari pihak pertama dan dari pihak kedua. Sampai-sampai Pak Imam Syafi'i itu mensyaratkan, ya, bahwa ijab qabul dalam jual beli itu harus secara lisan, sama dengan akad nikah. Kalau akad nikah kan pakai qabiltun, ya saya nikahkan, qabiltun nikah, saya terima nikahnya. Jadi dengan lisan, tidak boleh kan cuma lewat tulisan atau apa namanya diem-diem, nggak bisa, harus ada secara lisan. Nah Imam Syafi'i itu menyamakan jual beli dengan nikah, jadi harus dilisankan gitu. Jadi kalau kita ke warung beli beras Pak, saya beli beras seharga sebanyak 1 kilo, harganya 10.000, dibayar tunai. Kata penjualnya, saya terima, pembelian berasnya dibayar tunai, sah. Jadi harus lisan tuh. Kenapa? Zaman dulu Pak, ya, masuk akal zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu itu belum ada namanya jual beli online, ya, belum ada namanya jual beli lewat mesin. Sekarang ada vending machine Pak, ya. Jadi kita beli minuman cuma masukin duitnya doang itu Pak, ya. Itu vending machine. Nah pertanyaannya kalau harus ijab qabul secara lisan, kita sama siapa ijab qabulnya Pak? Orang mesin yang ngeluarin minumannya, gitu ya. Online lewat HP, bagaimana cara kita ijab qabul secara lisan? Jadi ijab qabul itu tidak harus secara lisan, yang penting adalah si masing-masing pihak tahu ini akadnya apa, ya, sepakat akadnya apa. Kalau kita juga kadang-kadang ke warteg, kita nggak bilang-bilang, pemakan makan aja tuh ya, habis makan langsung bayar, gitu. Nggak bilang saya beli, ya. Bahkan bilangnya kadang-kadang minta Pak, nah, Mbak minta es teh manisnya, gitu. Habis itu boleh nggak kabur Pak? Begitu ditagih, kan tadi bilangnya minta, gitu. Ya nggak bisa, kenapa? Kalau walaupun bilangnya minta, namanya orang buka warteg Pak, nah itu bukan lagi nyuguhin orang, bukan lagi nyuguhin tamu, lagi jualan gitu Pak, ya. Ya orang makan di warteg ya bayar gitu ya, walaupun bilangnya minta. Nah ijab qabul itu harus secara lisan, tapi yang penting difahami oleh masing-masing pihak bahwa ini akadnya apa. Tapi di sebagian daerah Pak, di kampung saya, di Tasik Pak, di kampung saya itu mazhab Syafi'inya masih kental, di kampung itu.
Jadi kalau ke warung itu pasti harus ijab kabulnya lisan, ya. Template Pak, ada kata-kata template-nya. Kalau bahasa Sundanya gini Pak, nyangakeun artosna nampi barangna, nah gitu. Nyangakeun artosna nampi barangna. Maksudnya apa? Tahu nggak Pak? Artinya apa? Saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Gitu. Jadi itu kalau ke warung pasti begitu Pak. Kalau orang sana Pak, karena kiainya itu ngajarinya pakai kitab Syafi'i yang harus ijab kabulnya secara lisan gitu. Jadi kalau nggak bilang begitu kayaknya nggak sah jual belinya. Nah itu zaman dulu Pak, Imam Syafi'i zaman dulu wajar karena memang tidak ada teknologi kayak sekarang. Ya, maka ijab kabul itu adalah pernyataan atau kesepakatan di antara kedua belah pihak, ya, tidak harus secara lisan, yang penting sama-sama paham ini akadnya apa. Ya. Nah, ini yang sering terjadi itu antara suami istri gitu. Antara suami istri itu kadang-kadang suami ngasih duit ke istri. Ini judulnya apa nih ngasih duit, Pak? Ya. Main transfer aja ke istri, Pak. Setiap bulan transfer 5 juta. Nah, nanti dulu ada akadnya apa nih? Pernyataan kehendaknya apa nih? Pernyataan akadnya apa? Suami nggak bilang apa-apa, Pak, transfer aja, Pak. Nah, ini sebetulnya kurang pas ini, Pak, ya. Harusnya ada pernyataan, Pak. Nih, duit 5 juta Bapak transfer setiap bulan, ya. Untuk apa, Pak? Ya, nitip. Bukan ngasih, nitip gitu. Nitip buat apa? Bayar listrik, buat bayar SPP anak, buat bayar belanja dapur segala macam. Loh, terus buat adik mana gitu. Nanti kalau ada sisa ya udah buat kamu gitu. Jadi kalau ada sisa silahkan buat kamu hibah. Nah, itu jelas tuh akadnya. Ya. Jangan ngegantung, Pak. Pokoknya udah transfer kosong aja, nggak jelas tuh buat apa. Ya karena pernah ada kejadian tuh begitu, Pak. Jadi karena nggak jelas, begitu meninggal suami jadi repot tuh, Pak. Di rekening istri banyak duit suami. Hasil tadi tiap bulan transfer, tapi banyak yang nyisa kan ditabung sama istrinya. Begitu meninggal, anak-anaknya minta bagi waris, Pak. Kata ibunya, enak aja. Ini kan ibu yang ngumpulin. Kalau bukan ibu yang ngumpulin, nggak ada duit segini. Kata anaknya, itu kan duit bapak. Ibu kan nggak kerja. Gitu. Jadi ribut tuh Pak. Karena nggak jelas ini duit punya siapa. Gitu. Karena suami ketika transfer ya transfer terus aja, nggak bilang ini punya siapa. Ini nggak bilang ini akadnya apa. Nah jadi akad itu penting di situ Pak, ya. Untuk memastikan ini sebenarnya duit itu statusnya punya siapa nih. Ya, jangan sampai kemudian ada bom waktu kemudian hari. Baik, silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Ada nggak kira-kira? Silakan. Pre-order. Iya. Ya. Hukumnya boleh ya selama syaratnya, selama pertama si penjual ini bisa memastikan ketersediaan barang, ya kemudian yang kedua barangnya jelas, gitu ya. Karena di zaman Nabi itu juga orang-orang di Madinah kan kebanyakan petani kurma Pak di Madinah. Kalau di Mekah kan kebanyakan pedagang ya. Nah ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapati kebiasaan orang-orang Madinah itu mereka kalau beli kurma itu jauh sebelum panen. Jadi kurmanya belum ada, belum dipanen, ya. Tapi sudah di-booking sama orang-orang dibeli itu sebelum panen. Kenapa? Karena kalau beli sebelum panen harganya lebih murah. Kalau belinya pas sudah panen harganya lebih mahal. Maka kebiasaan orang Madinah itu mereka beli kurma itu jauh sebelum panen, setahun, 2 tahun sebelum panen. Nah, apakah tidak boleh? Ternyata Nabi membolehkan. Tapi Nabi bilang begini, fi kailin ma'lumin wa wazin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas, waktunya harus jelas. Jadi kalau misalnya mau kita pesan ke petani nih, pre-order beras ya. Belum dipanen berasnya baru hijau, masih hijau atau beras padinya gitu. Tapi kita sudah beli. Boleh nggak Pak? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya si pembeli itu menentukan berapa kuintal atau berapa ton beras yang dia pesan. Saya pesan 2 ton ya. Nanti kalau panen saya ambil berasnya. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau begini misalnya. Berapapun hasil panen sawahmu ini, saya bayar sekian. Jadi hasilnya berapa nanti terserah. Pokoknya saya bayar harganya sekian. Nanti berapapun hasil panennya, nah itulah hak si pembeli. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas nih. Boleh jadi hasil panennya banyak, boleh jadi hasil panennya sedikit, boleh jadi gagal panen bahkan gitu ya. Sedangkan dia sudah bayar di awal. Nah tapi kalau dia pesannya jelas, saya pesan 2 kintal, nanti kalau panen saya ambil berasnya. Itu boleh. Kenapa? Karena jelas ya. Barang yang dibeli itu jelas. Selama barang yang dibeli itu jelas, si penjual juga bisa memastikan ketersediaan barang, maka nggak ada masalah. Boleh. Ya.
Ya itu kan namanya e-money ya, ada GoPay, Dana, OVO segala macam, uang elektronik gitu. Nah itu kan sebatas alat pembayaran sebetulnya. Yang tadinya kita pakai kertas, uang kertas, sekarang bisa pakai namanya uang elektronik gitu. Ada banyak jenisnya gitu. Nah, apakah boleh kita menggunakan itu? Ya pada dasarnya boleh, nggak ada masalah. Itu kan hanya sebatas alat pembayaran gitu ya. Cuma yang jadi titik perbedaan para ulama zaman sekarang itu masalah ininya sebetulnya, masalah diskon gitu. Kalau kita pakai uang elektronik biasanya ada diskon, ya ada potongan, ada cashback. Biasanya kalau kita bayar barang pakai GoPay misalnya itu ada potongan, beda sama kalau kita bayar tunai misalnya gitu. Nah itu diskonnya boleh apa enggak? Karena ada sebagian orang mengatakan nggak boleh, kenapa? Karena itu riba. Wah ini udah bel, gimana? Lanjut nanti apa? Lanjut dulu ya, nanggung ya. Baik. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh, kenapa? Karena itu dianggap relasi akadnya relasi hutang piutang. Jadi kalau kita top up GoPay itu seolah-olah kita lagi ngutangin si penyedia GoPay-nya itu, gitu. Karena uang kita bisa dipakai sama mereka, gitu kan? Sehingga karena akadnya dianggap hutang, ketika ada diskon akibat kita menggunakan GoPay itu, maka seolah-olah itu bunga pinjaman, gitu. Karena kita minjemin orang, kemudian dikasih diskon kepada kita, itu berarti bunga tuh. Ya, manfaat yang kita terima dari akar utang piutang, berarti nggak boleh, itu riba, gitu. Iya sama cashback, diskon segala macam gitu ya. Nah itu bagi sebagian orang yang menganggap itu sebagai akar hutang piutang. Gitu. Tapi apakah benar itu akar hutang piutang? Kita itu top up uang itu, top up GoPay itu akarnya apa, Pak? Apakah sedang menghutangkan GoPay? Ya. Berarti kita lebih kaya dari GoPay sampai kita ngutangin GoPay. Gitu, ya. Nah, jadi akad itu sebetulnya bukan hutang, sebetulnya itu akad tukar uang, tukar bentuk uang, ya. Sorf dalam bahasa Arabnya itu. Jadi sama kayak rupiah tukar dengan dolar, gitu ya. Rupiah tukar dengan real. Nah, ini rupiah tukar dengan GoPay, rupiah tukar dengan Dana. Jadi akadnya bukan hutang, akadnya sebetulnya itu lebih kepada tukar uang, ya, sorf dalam bahasa Arabnya. Sehingga karena akadnya bukan hutang, ada diskon yang nggak ada masalah. Iya, jatuhnya itu ya promo aja, gitu, hibah dari si. Ya kalau dianggap itu bukan hutang nggak masalah, nggak masalah. Iya. Yang masalah kalau dianggap itu hutang, ada ribanya, nah itu nggak boleh. Tapi kan akarnya tadi lebih dekat kepada apa? Itu bukan hutang, ya. Itu namanya akarnya apa? Tadi sorf, ya. Sorf itu tukar uang, ya. Tukar menukar uang. Jadi nggak ada kaitan dengan hutang sebetulnya. Baik. Baik, karena sudah waktu Isya, ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.